Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya untuk edisi hari ini Rabu 14 Januari 2026. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Program digitalisasi pendidikan dari Presiden mulai dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah di daerah. Salah satunya di SMP Negeri 1 Manado yang kini memanfaatkan papan interaktif digital atau interaktif flat panel dalam proses belajar mengajar. SMP Negeri 1 Manado menjadi salah satu sekolah penerima bantuan papan interaktif digital atau interaktif flat panel yang merupakan bagian dari program Presiden di bidang pendidikan. Sekolah ini menerima 2 unit IFP yang mulai digunakan dalam kegiatan pembelajaran sejak akhir tahun 2025. Kepala SMP Negeri 1 Manado menyebut kehadiran IFP memberikan dampak positif bagi guru maupun siswa, terutama dalam meningkatkan kualitas dan semangat belajar mengajar di kelas. Dan dengan penggunaan FP ini sebenarnya banyak kemajuan-kemajuan yang kami bisa melihat teristimewa untuk motivasi dan semangat guru mengajar maupun motivasi serta semangat siswa belajar. Karena dari penggunaan FP ini memang banyak daya tarik yang digunakan. Teristimewa untuk guru karena di dalamnya itu ada rumah belajar, di mana dalam rumah belajar itu sudah ada materi pelajarannya maupun sudah ada bahan-bahan untuk bahan presentasi dari guru untuk menyampaikan materinya kepada siswa. Selain dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, pihak sekolah juga memberikan pelatihan secara bertahap kepada para guru melalui in-house training agar seluruh tenaga pendidik mampu mengoperasikan perangkat berbasis teknologi ini. Salah satu guru SMP Negeri 1 Manado, Meini, menilai IFP sangat membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Penggunaannya sangat bermanfaat, sangat membantu juga karena untuk fitur-fitur di dalam seperti contohnya video pembelajaran, ada juga gambar-gambar pembelajaran dan ada games edukatif yang sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran. Manfaat papan interaktif digital ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Pembelajaran yang sebelumnya terasa monoton kini menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Seorang siswa SMP Negeri 1 Manado, Keanu Sondak, mengaku lebih termotivasi untuk belajar sejak menggunakan papan interaktif digital. Setelah saya mendapatkan sebuah PID ini untuk sekolah kami, itu pastinya pembelajaran yang ada di kelas saya itu pasti tidak monoton atau datar, yang membuat karena adanya suatu papan ini yang dimana saat kita belajar itu membuat adanya visual yang menarik yang membuat saya menjadi termotivasi untuk belajar. Pihak sekolah berharap bantuan papan interaktif digital ini dapat terus berlanjut seiring dengan jumlah siswa yang mencapai hampir 2.000 orang sehingga seluruh peserta didik dapat merasakan manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Sekitar 700 aset milik pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango belum memiliki dokumen resmi berupa sertifikat. Aset daerah ini masih sebatas memiliki alas dokumen seperti hibah dari daerah Kabupaten Induk sebelumnya atau akta jual beli.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mempercepat pengurusan sertifikat kepemilikan aset daerah sebagai langkah pengamanan aset milik pemerintah. Upaya ini dilakukan menyusul masih banyaknya aset yang belum memiliki kekuatan hukum berupa sertifikat resmi. Saat ini tercatat sekitar 700 aset masih sebatas memiliki alas dokumen seperti hibah dari daerah kabupaten induk sebelumnya serta akta jual beli. Kondisi ini dinilai beresiko menimbulkan persoalan hukum apabila tidak segera dituntaskan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango, Lukman Adaud, kepada RRI hari ini menyampaikan percepatan sertifikat aset menjadi program prioritas pemerintah tahun 2026 ini. Target yang ditetapkan sebanyak 100 aset dapat disertifikatkan. Masih cukup banyak di atas 700-an ya bidang asetnya itu, dan kita memiliki target-target untuk tahun ini tim ini mengambil langkah tegas bahwa kita tahun 2026 harus ada targetnya harus ada 100 sertifikat yang sudah jadi. Padahal target kita sebenarnya dalam perencanaan itu cuma 25 sertifikat per tahun. Tetapi tim ini antara lembaga pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Suawa dan juga Badan Pertanahan itu mengambil langkah inisiatif untuk tahun ini kita coba 100. Makanya kita tidak melihat ada teman-teman dari bidang pertanahan, tidak ada, karena mereka sekarang lagi melaksanakan pengukuran di wilayah pesisir. Ia menjelaskan untuk mempercepat proses tersebut, Pemda Bone Bolango telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Pensertifikatan Aset Daerah. Satgas ini melibatkan lintas sektor termasuk Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara. Menurutnya, aset tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga dan menyelamatkan kekayaan daerah agar tidak berpindah tangan atau bersengketa di kemudian hari. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Adanya penurunan signifikan alokasi dana desa tahun 2026 ini berdampak pada berbagai program pemerintah desa di Provinsi Gorontalo, salah satunya di Desa Palopo, Kabupaten Pohuwato. Penurunan dana desa di tahun 2026 ini sangat dirasakan oleh pemerintah desa di Provinsi Gorontalo. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada dana desa. Kepala Desa Palopo, Kabupaten Pohuwato, Agus Hulubangga mengatakan berkurangnya dana desa berdampak besar terhadap pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan maupun perbaikan jalan desa hingga saluran air terancam tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain sektor infrastruktur, penurunan dana desa juga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat melalui program padat karya, program pemberdayaan masyarakat, layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai BLT desa juga turut mengalami keterbatasan anggaran. Bahkan penyertaan modal untuk badan usaha milik desa yang diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa ikut terdampak. Sejak dengan adanya dana desa yang dikucurkan di desa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 itu, berdasarkan dengan data itu di desa kami itu Pak, untuk pembangunan jalan itu berkisar hampir sekitar 7 kilo, itu baik itu pembukaan jalan maupun rabat beton. Nah, tentunya dengan adanya pengurangan dana ini berdampak besar di bidang infrastruktur. Yang kedua, dampak besar yang terjadi juga itu berkaitan dengan ekonomi yang ada di desa, pasti akan melemah Pak. Dana desa ini yang kita tahu sama-sama ikut menggerakkan ekonomi melalui padat karya dan pemberdayaan yang ada, akan tetapi dengan dikurangnya dana desa sehingga kegiatan pendampingan UMKM, kemudian perputaran ekonomi yang ada di desa juga pasti akan menurun. Kemudian dampak yang berikut tentunya layanan dasar seperti yang ada di bidang kesehatan, posyandu, kemudian di bidang pendidikan juga terkait masalah PAUD dan TK, kemudian internet desa. Ini sangat berpengaruh sekali.
Pemerintah desa berharap adanya peran dan dukungan dari pemerintah daerah agar sektor-sektor yang tidak lagi dapat dibiayai melalui dana desa dapat diakomodasi melalui anggaran daerah. Langkah ini penting agar pembangunan desa tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga meski di tengah keterbatasan anggaran. Dari Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Tantangan MBG di daerah perbatasan Kepulauan Sangihe. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis MBG masih dinanti-nantikan anak-anak penerus bangsa di wilayah Pulau Kabupaten Sangihe. Kepala SMP Negeri 2 Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sudiro Makpal mengharapkan agar secepatnya program MBG dapat direalisasikan di wilayah pulau. Sebab, ungkap Sudiro Makpal, peserta didik di SMP Negeri 1 Tatoareng terus mempertanyakan dan menginginkan program MBG yang hanya dilihat melalui media. Hal senada dikatakan guru SMP Negeri 1 Tatoareng, Dedi Daniel Misade, bahwa peserta didik sangat merindukan sentuhan program MBG. Sebab peserta didik di wilayah Tatoareng Sangihe menilai program MBG menyediakan beragam menu untuk pemenuhan gizi. Tidak muluk-muluk, semoga program ini bisa segera dirasakan juga oleh anak-anak di semua pulau di Kecamatan Tatoareng ini. Supaya mereka bisa belajar dengan perut kenyang, badan sehat, dan semangat yang tetap terjaga. Nah, saran kami sederhana saja, karena daerah kami, daerah kepulauan, tentu kondisinya berbeda dengan kota. Nah, distribusi sebaiknya fleksibel karena di sini kan tergantung juga cuaca. Menyikapi hal itu, Koordinator Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Munisi Lesabengen menjelaskan bahwa program MBG terus direalisasikan. Bahkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah pulau dalam proses survei guna kelancaran pelaksanaan di lapangan. Alfa Mauri melaporkan. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga sejumlah kebutuhan dapur seperti tomat dan cabai di pasar Melongwane masih fluktuatif. Tomat mengalami kenaikan sementara cabai menurun. Harga tomat dan cabai di pasar tradisional Melongwane menunjukkan tren yang tidak menentu di awal tahun 2026. Harga tomat mengalami kenaikan signifikan, sementara cabai justru turun. Menurut LIPI, salah satu pedagang, di minggu pertama bulan Januari ini, harga tomat berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. Kemudian naik secara berlahan, hingga memasuki minggu ketiga bulan Januari, sudah berada di kisaran harga Rp18.000 per kilogram. Kenaikan ini dipengaruhi oleh minimnya pasokan tomat dari luar daerah seperti Manado. Untuk harga barito, untuk sekarang tomat ada naik harga dari 15 per kilogram jadi 18 per kilogram. Kalung rica turun harga dari biasa 70.000 per kilogram, sekarang tinggal 60.000. 1 juta 8.000. Kalau untuk bawang masih sama, masih 70.000 per kilogram. Lalu bawang putih juga masih sama 50.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat dinilai memberatkan pembeli. Tika, salah satu pembeli, mengakui harus mengurangi porsi pembelian bila ada bahan pokok yang naik supaya kebutuhan lainnya bisa tercukupi. Kalau harga barito naik, tentunya memberatkan kami masyarakat datang membeli karena harus menambah biaya untuk membeli bahan-bahan dapur. Sementara cabai yang sempat naik hingga Rp70.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Meski harga kebutuhan dapur masih fluktuatif, terpantau aktivitas jual beli di pasar Melongwane masih terbilang normal. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Manado, sekian lintas berita Magota untuk hari ini, Rabu 14 Januari 2026. Saya Ika Darsono Memuaya, mewakili pimpinan dan kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.